Hai, jumpa lagi dengan Daring Bude Sharing. Senang banget kali ini aku ada di tempat yang indah banget guys, yaitu ada di atas gunung dari Kintamani. Seperti kita lihat di sini, suasana alamnya luar biasa. Dari kejauhan kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat danau dan alam yang sungguh luar biasa. Dari sini aku ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi pesan kepada teman-teman semua. Kiranya ini akan menjadi kebaikan juga buat teman-teman dimanapun yang mendengarkannya. Kali ini aku tergerak untuk berbagi satu hal tentang bagaimana kita bisa menyingkapi kehidupan ini, walaupun mungkin banyak sekali persoalan atau apapun yang boleh kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saya ikut bisa merasakan bahwa di kehidupan ini memang begitu banyak masalah yang boleh harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beban persoalan, ada pergumulan, ada juga hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau itu terjadi, tapi kenapa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kali ini aku mau menyemangati teman-teman semua yang sebenarnya juga ini cara aku untuk menyemangati diriku dan hidupku untuk terus bergerak maju dan jangan pernah menyerah. Mungkin kalau aku boleh berbagi di sini, teman-teman nggak sendirian untuk boleh menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saya pun juga menuju ke hari ini begitu banyak perjalanan yang membawa hidup ini menjadi sebuah kelengkapan yang luar biasa, yaitu ada sukanya, ada dukanya, ada beban persoalan. Jika teman-teman mungkin pernah melewati semua itu, saya pun juga pernah melewati. Bagaimana rasanya kita sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi. Bagaimana kita sudah menolong orang lain, tapi lalu akhirnya kita difitnah. Saya pun pernah merasakan bagaimana kita tulus terhadap orang lain, tapi akhirnya malah ditinggalkan. Bagaimana pada saat kita berbuat yang terbaik untuk sahabat kita pun, atau keluarga kita pun, tapi pada saat kita punya beban persoalan atau masalah, tapi seolah kita harus sendirian menghadapi itu semua. Saya pun pernah merasakan semua itu. Tetapi ada satu hal yang membuat saya terus semangat hingga ke hari ini, yaitu saya tidak akan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena lihat hidup ini begitu indah seperti yang kita lihat di alam yang Tuhan boleh jadikan buat kita nikmati. Begitulah hidup, kita harus bisa menikmatinya. Dan ada beberapa cara yang mau saya bagikan kepada teman-teman yang semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman jangan pernah menyerah, terus maju, terus berjuang untuk meraih kehidupan yang lebih luar biasa. Beberapa hal ini mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, tapi inilah yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini, bisa untuk terus menjalani kehidupan ini sehingga hidup itu bisa ternikmati walaupun penuh dengan suka duka dan begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Nomor satu adalah, poin pertama adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu dari segi baiknya, bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Tapi bagaimana bisa kita di tengah beban persoalan atau masalah yang begitu banyak, kita melihat sisi baiknya. Kita percaya dan kita sering dengar ada motto tentang blessing in disguise. Kadang-kadang memang kalau blessing atau berkat itu hanya seolah kita bisa lihat pada saat keadaan semua baik-baik saja. Tetapi kalau kita mau lebih melihat ke dalam lagi kepada kehidupan kita, di mana sebenarnya kita banyak bisa menemukan berkat-berkat atau blessing-blessing itu di balik begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak beban atau pergumulan. Asal kita mau menyingkapinya dengan tetap berpikir yang positif, tetap berniat baik, atau tetap melihat segala sesuatu dari segi baiknya, maka kita akan bisa menemukan blessing itu. Seperti bagaimana kita tuh kok banyak persoalan atau banyak permasalahan, tapi mungkin dari itu kita bisa menemukan kekuatan, kita bisa menemukan hal-hal baru yang membuat kita lebih bisa memaknai hidup ini, bukan hanya sekedar dijalani tapi juga bisa dimaknai. Dan juga mungkin pada saat kita sendirian, pada saat kita seolah tidak punya siapa-siapa, tetapi justru di malam-malam kesendirian itu kita bisa bertemu dengan diri kita sendiri, kita bisa bertemu dengan Tuhan yang memang selalu ada buat kita, dalam doa-doa kita, dalam tangisan kita. Atau mungkin saat kita mungkin begitu banyak persoalan yang bertubi-tubi, tapi dari itu kita mungkin boleh belajar sabar, kita boleh belajar terus maju ke depan untuk kita tahu bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan. Hidup ini harus benar-benar dimaknai untuk kita boleh beroleh kehidupan yang luar biasa. Sehingga kita bertemu dengan blessing in disguise tadi. Berkat-berkat yang kita temukan melalui hal-hal yang sebenarnya tidak baik,
tetapi dari itu kita bisa menemukan bertemu dengan diri kita, kita bisa bertemu dengan Tuhan kita juga bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana tentunya di dalam menghadapi hidup. Sehingga poin nomor 1 adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sisi baiknya atau sisi positifnya, bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Dan poin kedua yang aku mau bagikan di sini, bagaimana supaya kita bisa terus maju menjalani kehidupan ini dengan walaupun di tengah begitu banyak masalah atau persoalan yang boleh menimpa, yaitu bagaimana kita memaknai kehidupan ini, menemukan makna-makna dari setiap kejadian tadi. Memang mungkin tidak mudah bagi kita yang masih terus terbawa di dalam pikiran-pikiran kenapa begini, kenapa begitu, kenapa masalah seolah bertubi-tubi datang. Jadi pada saat kita mau memaknai, kita mau menemukan makna-makna apa sih yang tersirat atau yang muncul dari semua yang boleh terjadi, baik di momen-momen buruk sekalipun, maka sebenarnya momen-momen itulah yang di tengah momen itu kita bisa bertemu dengan banyak makna-makna kehidupan yang bisa menjadi bekal kehidupan kita ke depannya, untuk kita lebih bijaksana, mungkin kita lebih positif, mungkin kita lebih bersyukur, lebih menghargai kehidupan ini dengan lebih baik. Banyak orang bilang, atau mungkin kita pernah dengar orang bijak bilang bahwa masalah itu datang seperti bagaimana kita dilempar sebuah batu yang mendadak datang yang kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa menggunakan batu itu untuk bagaimana kita jadikan itu pondasi untuk kehidupan kita yang lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh. Atau mungkin kita bisa jadikan batu yang dilempar yang berupa masalah tadi untuk menjadikan tembok yang membentengi kehidupan kita ke depan, agar kita lebih tahu arah, agar kita lebih terjaga lagi dari hal-hal yang mungkin lebih buruk di depannya. Sehingga dalam segala hal, biarlah apapun yang terjadi, walaupun masalah atau persoalan itu, kita temukan makna-makna baiknya yang akhirnya itu bisa membekali kehidupan kita ke depannya untuk beroleh kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga yang selalu saya jadikan pegangan untuk saya boleh terus menjalani kehidupan ini walaupun begitu banyak dengan suka duka di dalam kehidupan ini, yaitu let love above everything. Jadikan cinta di atas segalanya. Kita tahu bahwa mungkin pada saat kita ditimpa masalah, baik mungkin karena orang lain atau karena keluarga kita atau bahkan sahabat-sahabat kita tahu bahwa segala sesuatunya itu mungkin terjadi tidak disengaja, ataupun disengaja pun mungkin kita harus memahami bahwa itu terjadi mungkin karena orang lain itu atau sesuatu itu ada di balik hal atau masalah yang lebih besar sehingga kita terkena dampaknya. Tetapi pada saat kita mau membiarkan cinta itu di atas segalanya, maka kita akan memberikan sebuah pemahaman, kita akan memberikan sebuah pengertian, dan akhirnya kita akan bijaksana berpikir bahwa oh baik, tidak ada maksud orang itu jahat terhadap kita, atau tidak ada maksud hidup ini begitu membebani kita, tetapi memang itu terjadi dan boleh terjadi untuk melengkapi kehidupan kita, untuk kita bisa terus belajar, ditempa ya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan itu semua hanya bisa kita maknai jika kita berbekal dengan cinta. Bagaimana kita berbekal dengan cinta? Saat kita berbekal dengan cinta, kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni, kita bisa memahami orang lain gitu, bahkan kita bisa menghargai gitu, walaupun tindakannya salah, tetapi mungkin di balik itu ada hal-hal yang baik yang mau disampaikan pesannya terhadap kita. Saat kita berbekal cinta, maka ada keikhlasan di hati kita, dan saat kita ikhlas, maka kita akan membiarkan kehidupan ini mengalir seperti yang seharusnya. Seperti air di sungai, kita nggak pernah bisa stop untuk dia terus mengalir. Begitulah kehidupan. Tapi pada saat kita membiarkan kita mengalir dengan cinta, maka kita punya hati yang ikhlas. Kita akan terus mengalir di dalam kehidupan ini. Dan saat kita ikhlas, maka kita akan membiarkan hidup ini mengalir. Kita akan membiarkan cinta itu mengalir. Bahkan kita selebihnya membiarkan Tuhan untuk bekerja yang selebihnya bagi kehidupan kita. So, let love above everything. Ikhlas dalam artian adalah bagaimana kita let go, then let flow, then let love, then let God for the rest. Itulah beberapa hal yang boleh aku sharingkan kali ini, yang memang ya hidup ini gak mudah, tapi hidup ini juga adalah sebuah keindahan seperti alam ini yang harus dinikmati, yang harus disyukuri. Dan hidup itu memang perjalanan ya. Ada yang sudah menjadi masa lalu, ada yang sekarang kita jalani, dan ada yang menjadi masa depan. Yang telah terjadi di masa lalu, kita hanya bisa biarkan itu mengalir begitu saja. Tetapi yang bisa masih kita upayakan adalah, dan dinikmati adalah saat ini, di hari ini, di momen ini. Dan yang masih harus kita perjuangkan adalah hidup kita ke depannya. Sehingga pada saat kita
memahami itu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan makna-makna kehidupan yang luar biasa, sehingga nantinya di cerita kehidupan kita akan melihat betapa luar biasanya dan betapa indahnya hidup ini yang boleh kita kecap dan nikmati, dan semua karena kemurahan Tuhan. Seperti alam yang indah ini, begitulah hidup yang adalah anugerah. So, sampai jumpa lagi, The Ring. Selanjutnya kiranya kita selalu sehat, apapun keadaannya, tetap bahagia, tetap saling menebarkan cinta. Sampai jumpa.